Puji Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, rahmat-Mu gak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Biar firman-Mu, perkataan-Mu itu hidup di dalam kami dan mendominasi hidup kami, sehingga hidup kami dimerdekakan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami siap mendengar perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, apa kabar kita semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini adalah menggeser Tuhan. Wow. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Di sini satu kisah di mana orang Israel menghendaki seorang raja. Di ayat pertama, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Siapa anak-anaknya Samuel? Yaitu Yoel dan juga Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba, ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikan keadilan. Setelah Samuel menjadi tua, anak-anaknya menjadi hakim, tapi menjadi hakim yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan setelah itu akhirnya para tua-tua kumpul dan datang kepada Samuel. Kami minta raja, kami minta raja, kami minta raja. Tetapi perkataan bangsa Israel itu mengesalkan Samuel. Akhirnya Samuel berdoa sama Tuhan di ayat yang ke-6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami raja untuk memerintah. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Samuel berdoa kepada Tuhan. Dan Samuel menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang Israel, bahwa kalau kamu dapat raja, nanti anak-anakmu harus ikut wajib militer. Nanti anak-anakmu harus jadi yang perempuan jadi juru masak, juru makanan. Dan nanti kambing dombamu akan diambil dan kamu akan jadi budak. Dan bangsa Israel menolak semuanya itu. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, apa makna rohani dari kisah ini? Di mana setiap kita seringkali menggeser Tuhan, merasa kita lebih bisa, merasa kita mampu, merasa kita yakin, merasa kita oke-oke aja. Tuhan nanti aja deh, Tuhan aku geser dulu deh. Kita merasa bisa untuk apa? Untuk kita mampu atas diri kita sendiri. Kita bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Wow, kita sekolah Pak, sekolah S1, S2, S3. Kita bisa untuk mengatur hidup ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengar baik-baik. Mungkin hari ini kita merasa kita orang Kristen, kita juga anak Tuhan, tetapi sesungguhnya tanpa kita sadari kita sudah menggeser Tuhan. Karena apa? Kita memakai namanya kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan sampai hidup kita sepertinya kita sedang berjalan menuju apa yang Tuhan mau, tetapi sesungguhnya kita sedang menggeser Tuhan. Untuk apa? Untuk jalan itu sesuai dengan jalannya kita, bukan jalannya Tuhan. Kita pakai kepintaran kita, kita pakai yang namanya kehebatan kita, kita pakai yang namanya kejagoan kita mengatur strategi. Kita ini manusia terbatas. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan mau memerintah bangsa Israel, tetapi ditolak. Seberapa banyak kita yang menolak
di mana Tuhan mau memerintah hidup kita, tetapi maunya kita sendiri yang memerintah hidup kita. Kekayaan kita yang memerintah hidup kita, keuangan kita yang memerintah hidup kita, jabatan kita yang memerintah hidup setiap kita. Di mana Tuhan mau sebenarnya memerintah kita, tetapi kita tolak seperti bangsa Israel ini. Jangan sampai kita menggeser Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita manusia terbatas, kita nggak bisa apa-apa. Kalau kita bisa berdiri hari ini, itu karena kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita bisa bekerja, kita bisa berpikir. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Tidak bisa kita berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena semua yang kita bisa lakukan itu semua karena anugerahnya. Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Semua karena Tuhan. Biarlah hidup kita, jangan sampai kita menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pakai yang namanya kemampuan kita. Kita pakai kekuatan setiap kita seperti bangsa Israel. Kita perlu raja. Kita perlu raja, kita perlu yang nyata. Kita mau orang yang memerintah seperti bangsa-bangsa lain. Makanya hidup ini kalau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita salah besar. Seharusnya jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena saya percaya hidup kita tuh unik di hadapan Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang setiap kita. Jangan pernah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Banding-bandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena Tuhan mau pakai kita spesial. Kamu unik di hadapan Tuhan. Tapi dalam menjalani kehidupan, dalam setiap kehidupan kita, jangan kita menggeser Tuhan. Aku nggak nolak Tuhan kok, Pak. Aku tetap orang Kristen, aku tetap anak Tuhan. Tetapi kelakuan kita, tingkah laku kita, seringkali kita menggeser Tuhan. Dan kita merasa nggak perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya apa ya? Seringkali, banyak kali anak-anak Tuhan yang merasa kalau udah ada di level yang tinggi, rasanya dia udah gak perlu Tuhan dalam kehidupannya. Tapi biarlah pelajaran bangsa Israel di sini itu mengingatkan kita, menegur setiap kita bahwa sesungguhnya kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menolak Tuhan, kita menggeser Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya banyak yang namanya kerusakan-kerusakan yang harus kita alami di depan. Karena kita gak bisa berjalan sendirian. Kita gak kuat. Kita gak mampu berjalan sendirian. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan sharing ini menolong setiap kita, menguatkan setiap kita untuk kita tetap kuat dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu melalui kisah di mana bangsa Israel meminta raja Tuhan. Ini juga supaya kami mengingat bahwa kami perlu Engkau yang memerintah dalam kehidupan kami. Bukan diri kami yang memerintah kami, tetapi biarlah Tuhan yang memerintah kehidupan setiap kami, sehingga Tuhan yang menuntun jalan-jalan dan langkah-langkah kami, dan kami sampai ke tempat yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.